Oke, selamat pagi teman-teman ya. Pagi ini kita ada di daerah Tangerang, Poris ya. Dan sini kita ada mau pemasangan head unit, yaitu head unit Nakamichi ADV ya, RAM 6 128 HDV ya. Nah, berikut kamera 360-nya juga, dan ini untuk kamera 360-nya. Ada pemasangan juga speaker depan kita pakai Sony, belakangnya kita pakai Veto, dan juga kita pasang subwoofer kolong ya, Nakamichi ya. Jadi ini yang series punya. Jadi bassnya itu subwoofernya kecil tapi suara bassnya enak teman-teman ya. Nah seperti itu. Kebetulan kita juga pasang frame ya. Nah ini framenya. Terus untuk head unitnya juga sebenarnya dia udah ganti, pasang pakai Android juga. Nah seperti ini, tapi dia floating. Ini pakai head unit biasa ya teman-teman ya. Dan ini TV plafonnya juga beliau udah ganti untuk pemasangan di Nissan Serena C26 ya teman-teman ya. Nah kebetulan ini sini udah sedia semua untuk barang-barangnya, dan ini lagi proses pembongkaran juga ya barang teman kita biasa ya. Nah tanpa berlama-lama kita langsung ya pasang head unit ya. Oke, jadi speaker belakang juga kita ganti ya. Jadi kalau untuk Serena yang sliding ini, kalau ganti speaker belakang lumayan repot teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Nah ini kita butuh effort atau perjuangan buat bongkarnya, harus perlu hati-hati kan, semuanya elektrik teman-teman ya. Nah itu yang belakang udah terbuka, spion depan juga udah terbuka ya. Nah yang ini juga udah terbuka semua. Oke, sekarang kita lanjut pasang speakernya ya. Oh ya, kebetulan speakernya kita gunakan Venom ya, yaitu yang Veto punya ya. Nah oke, lanjut ya. Oke, jadi ini penampakan speaker koaksial ya, yaitu Veto ya. Nah ini dia Veto ya. Dan untuk penampakannya seperti ini ya. Nah ini untuk speakernya recommended untuk head unit yang ganti menggunakan Android ya. Ya jadi wattnya nggak terlalu besar ya. Nah untuk membrannya juga dia lembek nah itu ya. Dan ini untuk speaker bawaan asli mobil ya. Nah ini dia. Dan kebetulan kita gunakan ring speaker yang khusus Nissan juga teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah kalau di teknik audio pasti untuk ringnya kita gunakan yang khusus semua teman-teman ya. Nah ini khusus Nissan ya. Nah bentuknya juga sama tuh. Nah ya. Nah oke. Mantap, lanjut ya. Oke, jadi untuk speaker belakang ini udah selesai terpasang ya. Jadi penampakannya seperti ini ya. Nah ini dia Venom Veto ya. Nah dan yang sebelah sini juga udah selesai terpasang ya. Nah ini dia. Nah penampakannya seperti ini ya. Oke, sekarang kita mau rapiin dulu ya bagian door trimnya. Setelah itu kita pasang bagian speaker depannya. Oke guys, jadi untuk pemasangannya ini hampir selesai ya, tinggal ngerakit head unitnya. Cuman terhalang hujan ya kita ya. Nah ini hujan kondisinya ya. Untung kita ada tempat awning untuk berteduh ya. Nah ini untuk speaker, subwoofer juga udah terakit semua ya. Ini untuk subwoofernya ya. Dan itu untuk head unitnya udah terpasang di panel frame ya. Nah ini. Dan speaker depan, belakang udah semua, udah rapi semua ya. Sekarang tinggal ngerakit bagian ini dia. Nah jadi kalau speaker two-way itu kita butuh ngerakit ya teman-teman ya, nggak bisa langsung pasang. Kenapa? Karena dia ada pasifnya ya, pasif antara pembagi speaker dengan juga tweeter, jadi nggak bisa langsung pasang, kita butuh ngerakit ya. Nah seperti ini jalurnya ya. Nah tetap aman kok teman-teman ya, aman. Nah ini ada TV plafon juga konekin ya. Jadi kalau pasang Nakamichi TV plafon kita butuh namanya modul CPBS ya. Modul CPBS itu seperti ini. Nah ini untuk modulnya ya. Nah jadi ini untuk modul TV out ya, kalau untuk pasang Nakamichi, kalau ada tambahan TV belakang. Kalau nggak ada ini nggak bisa teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Nanti kita akan coba cek hasil suara dan hasil kamera 360 nya. Oke, mantap. Oke guys, jadi untuk pemasangannya udah selesai, tinggal kita waktunya kalibrasi aja ya. Jadi ini udah selesai, dan TV plafon juga kita mau coba cek ya. Oh sudah seri kak. Das. Nah oke, ini TV plafon juga udah connect ya. Nah ini TV plafon. Nah ya. Nah
Oke, jadi untuk pemasangan hari ini yaitu subwoofer, speaker depan Sony, belakang pakai Veto, head unitnya pakai ADV, RAM 6 128 ya, 9 in, dan kamera Sansui 360 nya. Oke, untuk hasil suaranya mantap teman-teman ya. Nanti kita coba tes ya. Oke, ini karena kita kebentrok mau Jumatan, kita mau Jumatan dulu teman-teman ya. Setelah selesai Jumatan baru kita kalibrasi si head unitnya. Oke, mantap. Oke guys, jadi ini untuk hasil suara daripada Sony dan juga koaksial Veto ya. Nah, jadi ini emang udah requestan saya ya. Jadi tanpa power pun suaranya tetap mengangkat ya. Nah, hasil suaranya seperti ini. Nah, hasil suaranya seperti teman-teman ya. Nah, untuk tweeter kita taruh di sini ya. Nah, ini dia. Nah, oke, suaranya seperti ini. Dan yang TV atas juga udah connect ya. Nah, oke, ini tinggal kita kalibrasi aja ya teman-teman ya. Hah? Kembali gue. Iya. Oke teman-teman, sekarang kita lagi mau proses kalibrasi ya. Jadi setelah pemasangan 360 itu kita wajib kalibrasi ya. Apa sih fungsi kalibrasi? Kalibrasi itu kita menyatukan ke 4 titik sudut kamera ya, supaya menjadi posisi 360 ya, 360 derajat ya. Karena setiap satu kamera itu sudutnya, angle-nya itu 90 derajat teman-teman. Jadi 90 kali 4 jadi 360 teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah ini kita mau style dulu ya. Nah kita mau style dulu ya. Nah seperti ini kita setting dulu ya kameranya. Nanti setelah itu kita bakal kalibrasi ya. Kita posisikan dulu posisi kameranya teman-teman ya. Nah seperti ini. Oke, ini setelah kita setting untuk kamera kiri kanannya ya, kita posisikan dulu ya. Setelah selesai posisi kita mau kalibrasi ya. Nah ini untuk yang belum dikalibrasi ya, hasilnya itu acak-acakan ya. Nah ini kita mau stitching dulu ya. Di sini kita pakai 44 ya. Ini udah semua. Sebentar ya. Oke guys, jadi kalibrasinya udah selesai ya. Nah ini pas banget semua ya. Nah, ini untuk sen kiri kanannya juga mantap ya, pas sekali. Nah tuh lihat donatnya kelihatan semua ya. Nah ini udah selesai ya, dan hasil suaranya juga tadi udah kita tes semua, dan cukup sudah untuk kebersamaan kita untuk hari ini ya. Dan oke, satu lagi settingan ya. Jadi untuk masalah 360 ya, jadi kalau lagi ngesen takutnya itu lagi asik nonton hilang teman-teman ya, jadi pindah ke sen ya. Nah caranya begini ya teman-teman ya. Teman-teman masuk ke menu 360, ini khusus untuk semua Nakamichi ya, semua Nakamichi aja. Masuk ke settingan, tanda plus, settingan,
Nah, terus ini ada namanya apa, nama unlimited speed ya. Jadi ini khusus untuk sen ya. Nah, di sini. Nah, di sini jika dia di bawah 20, sennya masih hidup normal ya di sini. Head unitnya masih berubah kamera 360. Tapi di atas 30 itu sennya nggak, kameranya nggak muncul di sini ya. Nah, tapi kalau di sampai di unlimited speed itu dia mau apa? Speed rendah atau gede pun, ke tinggi pun masih tetap muncul teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngesen gambarnya hilang ya, tinggal ini aja. Jadi less than 30 km ke bawah dia masih bisa, di atas 30 dia gambarnya nggak muncul lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih aja di sini ya. Jadi ini untuk sen ya. Jadi kalau unlimited speed itu sennya mau jalan nggak jalan masih berubah ke tampilannya. Jadi kalau lagi nonton YouTube ngesen ya, dia berubah gitu kamera 360. Tapi kalau di less than 20 km itu di bawah 20 km ya, seperti itu. Nah, tapi kalau di 30, nah itu di bawah 30 masih nyala, di atas 30-nya udah enggak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk sennya ya, khusus untuk Nakamichi aja. Tapi kalau untuk merek lain saya belum mempelajari teman-teman ya. Sebenarnya sih udah lama ini ada, cuma saya nggak membahasnya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini untuk hasil kameranya ya, kita gunakan Sansui. Jadi kamera Sansui dengan Nakamichi itu nggak jauh berbeda teman-teman ya, sama aja ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Nah, ini colornya aja hidup banget, dan hijaunya hijau banget, merahnya merah banget, sedangkan di sana merahnya agak buram tuh, seperti itu. Nah, ini kita mau setting dulu bagian NPV-nya. Mobil warna hitam, black. Nah, ini kita setting dulu ya. Tekstilnya pakai Toyota ya. Udah. Nah, 2D aja. Ini kita setting. Iya, lurus banget. Kita rubah ke 2D ya teman-teman ya untuk sennya. Original image. Bukan lah, inilah. Remove distraction. Ini dulu nih. Iya, itu juga pilih itu di 2D. Udah. Yang satunya belum dirubah kan? Oh, iya, satunya belum. Jangan ditarik. Yang paling bawah. Nah, bukan lah, ini original image. Bukan ya itu. Remove distraction. Nah, itu balikin lagi nih, ini balikin dulu. Udah. Oh, udah. Nah, jadi kalau sen tampilannya seperti ini. Nah, tuh. Mantap. Ini rearnya dihilangin tadi, posisinya pakai itu kan tadi. Oh. Fuel engine-nya dinaikin. Enggak, tadi dipencet itunya. Ini ininya. Udah, ini Udah. Coba mundur lagi. Nah, dah. Sip, dah mantep dah hasilnya ya. Nah. Sip. Nah, seperti itulah teman-teman ya untuk hasil kamera 360-nya. Teman-teman ya, mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan kita hari ini, yaitu Nakamichi ADV di RAM 6256 di Nissan Serena C26 ya. Dan untuk pemasangan kamera 360-nya. Nah, ini untuk hasil kamera 360-nya. Nah, oke, mungkin cukup sampai sini aja ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.